Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa di on mic-nya semua supaya terdengar suaranya menjawab salam. Ya. Jangan sampai ada yang Waalaikumsalam tidur. warahmatullahi wabarakatuh. Pinky Ayu Rahma itu yang terlihat cuma kipas anginnya. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih adik-adik sekalian yang sudah bergabung kembali hadir bersama kita semua. Masih dalam rangkaian pesantren kilat secara online ya. Di sini saya lihat ada berapa orang? Ada 15 orang di waiting room. Tolong di invite masuk dulu. Sebelum saya mulai sedikit materi yang perlu saya sampaikan. Baik, adik-adik sekalian, salam kenal. Yang pertama mungkin saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Yuli. Saya kebetulan adalah penanggung jawab bidang akademik. Ya, barangkali sudah melihat video yang sudah diputarkan oleh panitia terkait hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum bergabung menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, belum masuk di kampus gitu ya. Saya hadir di sini, berkesempatan hadir, minta izin ke Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Putri Lestari, untuk menyampaikan terkait proses perkuliahan yang dilaksanakan di fakultas kita, Fakultas Ilmu Komputer, baik untuk program studi teknik informatika maupun sistem informasi. Karena ternyata menurut Ibu Putri kemarin banyak yang bertanya bagaimana model belajarnya, gitu ya. Jadi sejak 3 tahun yang lalu selama masa pandemi, Bapak Rektor itu sudah menginstruksikan supaya membatasi pertemuan tatap muka. Tetapi alhamdulillah sejak pencabutan status COVID di Indonesia oleh Bapak Presiden, kemudian perguruan tinggi kita itu menyesuaikan dengan peraturan tersebut, tetapi masih dalam batas-batas yang sedikit dibatasi, yaitu melaksanakan model perkuliahan secara hybrid. Bisa mungkin saya minta tolong panitia on-kan materinya biar terlihat, di share materinya supaya bisa terlihat ya. Baik, adik-adik sekalian, dalam rangkaian materi tersebut, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa mulai pekan depan, hari Senin pekan depan, tanggal 28 Agustus, perkuliahan sudah kita mulai hari pertama. Jadi kuliah perdana di Universitas Muslim Indonesia ini itu dimulai pada tanggal 28 Agustus 2023 untuk semester ganjil 2023-2024. Ya. Baik kalian yang maba semester 1 maupun semester-semester yang lain. Semester 3, semester 5 dan semester 7 semuanya secara serentak memulai perkuliahan di tanggal 28 Agustus. Nah, pertanyaannya, bagaimana model perkuliahannya? Apakah kami sudah harus datang ke kampus atau boleh melaksanakan perkuliahan di rumah atau mungkin masih ada yang di kampung? Gitu ya. Adik-adik sekalian, seiring dengan sudah berpengalamannya atau sudah dilaksanakannya perkuliahan secara online beberapa semester ke belakang, kemudian di UMI ini
dan di Fakultas Ilmu Komputer khususnya itu kemudian mulai semester lalu atau mulai tahun lalu itu sudah mulai melaksanakan jenis perkuliahan secara hybrid atau blended. Nah, apa itu Bu perkuliahan hybrid atau blended? Jadi hybrid itu atau blended itu adalah model perkuliahan yang dilaksanakan di mana mahasiswa itu ada yang dibolehkan untuk mengakses area kampus atau di dalam kelas, dan ada juga yang hanya diizinkan untuk kuliah di luar kelas. Gitu. Di luar kelas itu seperti apa? Di luar kelas itu boleh di area kampus, tetapi tidak di dalam kelas, apakah di working space, apakah di laboratorium, di gazebo, atau di area-area sekitar kampus, atau dibolehkan jika mahasiswa memungkinkan kuliah di rumah, apakah di kampung, di kosnya, atau di luar area kampus, itu dapat mengakses perangkat yang lain dengan mengikuti perkuliahan secara hybrid. Jadi ada teman-temannya yang hadir di dalam kelas, ada teman-temannya yang hadir di luar kelas, gitu. Jadi yang mana Bu? Yang mana yang dibolehkan masuk ke dalam kampus? Yang mana yang dibolehkan melaksanakan kuliah di luar kelas atau di luar kampus? Ada beberapa kemungkinan. Jadi di dalam kelas jumlah mahasiswa itu kurang lebih 30 sampai 40 orang jumlah kalian di dalam kelas. Secara hybrid sebenarnya kami ingin membagi dua, 20 di dalam kelas, 20 di luar kelas. Jadi jika ada yang tidak memungkinkan hadir di kampus karena sakit atau karena belum memungkinkan hadir di Makassar sehingga tidak bisa datang ke dalam kampus, maka kalian boleh minta izin untuk hadir kuliah di luar kampus saja. Gitu. Nah, bertanya lagi, bagaimana Bu jika misalnya kami 40 orang, semuanya bisa hadir di dalam kampus? Nah, ini harus dibagi dua. Jadi, yang hadir di dalam kampus silakan minta izin ke dosen bahwa kalian sedang ada di Kota Makassar dalam keadaan sehat dan bisa hadir di dalam kampus. Jika misalnya 40 orang mengkonfirmasi dirinya untuk bisa hadir di dalam kampus, maka dosen akan mengatur 50% di dalam kelas, 50% di luar kelas secara bergantian setiap pekan. Jadi misalnya taruhlah kelas saya sudah konfirmasi misalnya 40 orang di kelas saya, misalnya untuk mata kuliah algoritma. Setelah 40 orang mengkonfirmasi kehadirannya, karena 40 orang dalam keadaan sehat dan bisa hadir di dalam kampus, maka saya akan mengatur untuk pekan pertama yang hadir di dalam kampus adalah mahasiswa yang stambuknya adalah stambuk ganjil. Misalnya Andi Wirawan Jaya, stambuknya ganjil, maka hadir di pekan pertama, misalnya. Kemudian Muhammad Ikhlas Syahputra, karena stambuknya 331, stambuk ganjil, hadir di pekan pertama. Muhammad Hanif Aminuddin, misalnya stambuknya juga ganjil, 0313, berarti saya undang hadir di pekan pertama. Di pekan kedua, baru kemudian giliran stambuk genap yang hadir di dalam kampus. Misalnya Abid Putra Amri 340 boleh hadir di kampus pekan kedua. Abdul Musawir Hadi stambuknya 336 maka boleh hadir di kampus pada pekan kedua. Dan seterusnya begitu. Jadi berganti-gantian, 50% di luar kampus, 50% di dalam kampus mengikuti pekan yang berjalan. Dan itu adalah dikembalikan kepada dosen, hak prerogatif dosen untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya supaya jumlah mahasiswa yang hadir di dalam kelas itu bisa seimbang antara ganjil dan stambuk ganjil dan stambuk genap gitu.
perlu juga saya sampaikan adik-adik sekalian bahwa perkuliahan di perguruan tinggi itu mengikuti kalender atau schedule yang sudah diatur di dalam kalender akademik. Gitu ya. Mungkin bisa dimunculkan kalender akademiknya dari sekalian. Mohon di-share materinya. Ini sejak tadi belum keluar ini. Ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Di halaman kedua itu ada kalender akademik ya ini. Nah, saya ingin kalian bisa mempelajari bahwa berkuliah di perguruan tinggi itu kita diatur oleh schedule yang bisa kita lihat dalam kalender akademik. Jadi setiap semester kita akan mengikuti rangkaian kegiatan yang tertuang di dalam kalender akademik. Kita fokus ke perkuliahan misalnya adik sekalian, di situ ada kuliah perdana, ada masa perkuliahan pertama, ada ujian tengah semester, masa perkuliahan kedua, ada rapat akademik, ada pencetakan berita acara, dan ada ujian akhir semester. Bisa kita lihat bahwa kuliah perdana misalnya itu dilaksanakan tanggal 28 Agustus. Masa perkuliahan ini diatur hingga tanggal 14 Oktober, maksudnya adalah sebelum ujian tengah semester berlangsung. Gitu ya. Setelah ujian tengah semester, masuk lagi ke masa perkuliahan yang kedua, yang dimulai pada tanggal 23 Oktober sampai tanggal 8 Desember. Setelah itu, masuk lagi masa ujian akhir semester, atau di UMI biasa kita sebut dengan ujian penjaminan kualitas atau UPK. Gitu ya. Jadi masa perkuliahan, masa pembayaran juga dapat kita lihat di dalam kalender akademik. Jadi ada di bagian persiapan juga ada masa pembayaran, ada kegiatan KKN, ada kegiatan ujian, ada kapan jadwal wisuda dan lain sebagainya. Jadi selama kalian kuliah, mohon agar dapat sering-sering melihat apakah sudah waktunya ujian, apakah sudah waktunya membayar, apakah sudah waktunya KKN, dan lain sebagainya. Kalender akademik ini akan disajikan setiap waktu, baik di dalam website Vkom UMI Aceh ID, itu jangan juga lupa untuk selalu dikunjungi, juga akan disajikan di setiap media sosial Fakultas Ilmu Komputer. Gitu ya. Nah, kembali ke model perkuliahan kita. Jadi apakah tanggal 28 Agustus kalian semua harus hadir di kampus? Pertanyaannya, jawabannya adalah tidak perlu. Jadi setelah pesantren kilat ini selesai, kalian silahkan diskusi dengan penasehat akademik masing-masing. Dosen PA mungkin sudah tahu dan berkenalan dengan dosen PA-nya, sudah tahu nomor teleponnya. Silahkan dihubungi dan jangan lupa untuk bergabung di grup-grup yang sudah dibentuk oleh dosen PA untuk berkonsultasi. Jadi dosen penasehat akademik itu berfungsi sebagai dosen yang berfungsi untuk memberikan motivasi, memberikan pandangan kira-kira proses perkuliahan saya atau selama saya kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, itu saya harus melakukan apa, mata kuliah apa yang harus saya ambil, kegiatan apa yang harus saya ikuti, lomba apa yang kira-kira bisa saya sesuai dengan minat dan bakat saya. Jadi tempat kalian berkonsultasi atau motivator sekaligus bisa menghubungi dosen penasihat akademik. Kalau di sekolah menengah barangkali istilahnya adalah guru pendamping kelas barangkali namanya ya. Jadi guru yang bertanggung jawab di dalam satu kelas itu atau disebut dengan wali kelas, itu sama dengan penasehat akademik kalau di perguruan tinggi. Nah, adik sekalian, terkait kembali ke perkuliahan tadi, tanggal 28 Agustus, kalau ada di antara kalian yang berdomisili di Kota Makassar, itu silahkan datang ke kampus untuk melihat situasi dan kondisi fakultas kita.
sekedar informasi, kenapa perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer untuk 1 semester ini masih dilakukan secara hybrid atau blended, karena ketersediaan ruang kelas di lantai 3 dan lantai 4 itu belum diselesaikan atau belum di finishing. Jadi kelas kita sementara dalam proses renovasi. Mudah-mudahan semester 2 atau tahun depan kalian sudah bisa gunakan fasilitas tersebut. Jadi bersabar dulu ya. Maka tanggal 28 bagi yang masih ada di daerah atau berdomisili di luar kampus dan masih belum memungkinkan untuk mengakses Kota Makassar, itu tidak apa-apa jika mau tinggal-tinggal dulu, gitu ya. Boleh kalian misalnya konsultasi nanti dengan, boleh ke dosen PA, atau kalau mentok tidak tahu mau tanya di mana, boleh mungkin konsultasi ke Ibu Putri, ada grupnya, grup maba, nanti disampaikan kapan boleh datang ke kampus. Tetapi saran saya Dede sekalian, kalau misalnya dosen PA, dosen penasihat akademik kalian mengundang untuk hadir di kampus, saran saya lebih bagus cobalah datang ke kampus. Jadi sampai kapan Bu saya boleh tinggal di kampung? Di minggu kelima, tolong dicatat, di minggu kelima mata kuliah praktikum itu sudah mulai aktif. Jadi tanggal 28 Agustus itu yang masuk adalah mata kuliah teori dulu. Untuk praktikumnya adalah pekan kelima perkuliahan. Jadi mungkin awal November, paling lambat akhir September kalian sudah harus ada di kampus. Sorry, September, Oktober. Akhir September kalian sudah harus ada di Makassar yang masih di daerah. Karena di awal Oktober perkuliahan praktikum itu sudah dimulai. Nah, untuk praktikum perkuliahannya 100% tatap muka di dalam laboratorium. Tidak boleh ada yang minta izin, Bu, bolehkah saya izin praktikum online? Itu tidak ada. Ya. Jadi praktikum 100% harus dilaksanakan di dalam laboratorium. Pendaftaran mengikuti praktikum di laboratorium itu juga dilaksanakan secara langsung, tidak secara online. Jadi tidak ada salahnya setelah mungkin seminggu kalian pamit, minta izin, mohon doa restu kepada kedua orang tua supaya melanjutkan studi di Kota Makassar. Kalian datanglah ke Makassar, cari tempat tinggal yang dekat-dekat kampus, cari persiapan-persiapan tatap muka, mengurus semua segala sesuatunya, baik kuliah online maupun online, termasuk mengurusi pendaftaran mengikuti kegiatan praktikum di dalam laboratorium, karena itu harus dilakukan secara langsung atau tatap muka, gitu ya. Jadi yang diharapkan adalah kami mungkin mewakili juga pimpinan fakultas bahwa di semester ganjil ini kita belum bisa atau belum diizinkan untuk melaksanakan kuliah tatap muka 100%, tetapi masih secara hybrid atau sebagian online, sebagian offline. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa selain secara hybrid itu, kita juga melaksanakan atau menyelenggarakan perkuliahan flip classroom namanya. Apa itu flip classroom? Adalah bahwa setiap mahasiswa atau semua mahasiswa di UMI wajib untuk mengakses media pembelajaran yang namanya Kalam. Mungkin bisa dicek webnya. Next dulu deh. Next lagi. Nah, ya itu. Next lagi. Nah, ada media pembelajaran yang disiapkan. Ini digunakan di seluruh UMI. Namanya kalam.umi.ac.id. Kalian untuk sementara, jika mungkin ada yang coba-coba masuk, nanti kalian bisa lihat halaman home. Disitulah tersedia semua mata kuliah di semua fakultas yang ada di UMI, gitu ya. Kalau misalnya dosennya sudah mendesain materi perkuliahannya untuk satu kelas, kalian secara otomatis akan diundang, baik diundang menggunakan password tertentu,
Atau jika sudah diatur sedemikian rupa oleh dosen, maka kalian harusnya langsung bisa mengakses kelas tersebut, kelas yang tersedia sesuai dengan kode kelasnya, gitu ya. Sekali lagi untuk kalam ini wajib untuk dikunjungi karena semua materi akan disediakan di situ, absensi akan disediakan di dalam kalam, kemudian tugas-tugas juga akan diberikan melalui kalam, termasuk mungkin jika ada dosen yang menyediakan ujian tengah semester, ujian akhir semester, semua akan dilaksanakan di kalam. Kecuali untuk sementara, kecuali untuk materi praktikum. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin tidak sempat mencatat, maka nanti bisa disampaikan ke dosennya, Bu, apakah bisa saya mengakses materi ini melalui kalam UMI Aceh ID atau seperti apa saya bisa menerima materinya. Jadi kalam ini kalau di perguruan tinggi lain atau di tempat lain mungkin disebut dengan e-learning. Jadi e-learning di UMI itu disebut dengan kalam.umi.ac.id. Jika kalian sempat maka sering-seringlah mengunjungi. Insya Allah dalam waktu dekat setelah dosen mau melakukan finishing terhadap semua materinya, kalian bisa langsung masuk untuk membaca-baca materi yang disediakan untuk setiap mata kuliah. Insya Allah ya. Next, mungkin apakah masih ada? Nah ini sedikit, saya mohon ini izin menyampaikan, oleh karena bentuk perkuliahan kita, adik-adik sekalian, adalah hybrid dan flip classroom, maka tantangan dalam belajar itu sangat besar. Kami sudah beberapa semester melaksanakan kegiatan ini, dan hasilnya masih sangat signifikan. Masih banyak mahasiswa yang kesulitan menerima materi pembelajaran jika dilaksanakan secara online. Kenapa? Karena tidak bisa kita sanksikan bahwa belajar dari rumah itu butuh ekstra tenaga. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa kali ketika kami memberikan materi secara online, ada mahasiswa yang chat saya, Bu, minta maaf saya kuliah secara online tapi sedang di pasar sambil mengantar ibu ke pasar misalnya. Bu, saya minta maaf, saya mengikuti kuliah tapi saya sedang di jalan mau menjemput saudara di bandara misalnya. Bu, saya minta maaf, saya mengikuti kuliah tapi sambil menjaga adik saya misalnya. Model perkuliahan seperti itu tentu saja sangat mengganggu dan biasanya tidak banyak di antara kita yang bisa menerima informasi kalau sambil mengerjakan hal yang lain. Gitu ya. Maka ini perlu banyak sekali usaha sehingga teknik-teknik untuk melakukan proses pembelajaran hybrid perlu kita ketahui. Supaya apa? Supaya adik-adik sekalian bisa lulus dalam waktu paling lama 4 tahun. Bagaimana caranya? Ini secara singkat saja kami sampaikan. Yang pertama, kalian harus melihat bagaimana sih kurikulum di program studi saya, bagaimana kurikulum di program studi teknik informatika, bagaimana kurikulum di program studi sistem informasi. Kalau ada yang tanya, Bu, di mana saya bisa lihat struktur kurikulum? Silahkan dibuka siakatnya, atau silahkan buka vcom.umi.ac.id. Buka websitenya, lihat di menu masing-masing program studi, klik di situ, masuk ke dalam, lihat kurikulum yang disediakan. Kemudian, kalian harus bisa memaksimalkan semua sumber daya pembelajaran yang ada. Seperti kalam, kemudian bisa mengikuti short course yang tersedia, baik yang free maupun berbayar, ikuti seminar-seminar, ikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bidang IT atau yang kalian suka terkait IT. Kemudian lebih bagus sering-sering diskusi, belajar berkelompok, kalau belajar mandiri juga boleh, ya, tapi bikin schedule-nya dan jangan dilanggar. Kemudian kalau dosen memberikan timeline itu sebaiknya diikuti. Misalnya saya bilang begini, besok kita ada kuis ya, tolong hadir secara online misalnya jam 1 siang, maka ikuti jadwal tersebut. Jangan tiba-tiba izin, Bu, saya minta izin, tidak bisa karena saya sedang di jalan mau menjemput seseorang misalnya. Jadi diikuti jadwalnya.
Kemudian lakukan evaluasi tiap semester, kira-kira kegiatan apa yang luput untuk kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah selalu manfaatkan kondisi ketika kalian sudah bisa datang ke kampus. Jadi kalau misalnya giliran kalian datang ke kampus ketemu dosen, manfaatkan situasi tersebut untuk diskusi dengan dosen, diskusi dengan teman-teman, atau membaca informasi apapun yang terkait dengan mata kuliah yang kalian sedang jalankan. Di slide ini kalian bisa melihat ada sedikit website yang bisa kalian kunjungi. Bisa dilanjutkan slide-nya. Ada sedikit platform-platform yang bisa kalian jadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran. Ini tersedia, ada yang gratis, ada yang berbayar, tetapi lumayan untuk menambah informasi, sangat maksimal jika misalnya kalian menggabungkan antara materi yang kalian dapatkan bersama dengan dosen dan belajar secara online menggunakan platform-platform course yang ada di internet, gitu ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya mohon kepada kalian semua, sebelum belajar mata kuliah yang berbasis IT, maka cobalah untuk menggali dulu supaya kalian suka dengan setiap mata kuliah yang disajikan di setiap semester. Caranya adalah seperti tadi, membaca banyak informasi di platform yang sudah disediakan, kemudian mempelajari dan bertanya jika misalnya ada hal-hal yang kalian sulit untuk pahami, gitu ya. Karena tidak sedikit di antara kita, tidak sedikit mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang raganya ada di Fakultas Ilmu Komputer, tetapi jiwanya tidak masuk ke situ. Apa maksudnya adalah anak ini terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, tapi tidak menjiwai IT itu seperti apa sebenarnya, gitu ya. Jadi yang terakhir, kalian perlu tahu bahwa di Fakultas Ilmu Komputer atau belajar teknologi itu kita akan menjumpai banyak sekali bidang ilmu, bidang teknologi informasi, tetapi kalian tidak perlu mempelajari semuanya. Tapi pilih salah satu yang ingin kalian tekuni, yang ingin kalian dalami, kemudian gali sampai ke dalam akarnya. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya ada orang-orang yang suka IT tapi bidangnya desain grafis saja. Ada orang-orang yang suka IT tapi bidangnya misalnya merancang website saja. Ada yang suka IT tapi bidangnya mau mendalami pemrograman mobile saja, dan lain sebagainya. Kalian cukup mempelajari salah satu, ikuti banyak course yang tersedia, baik gratis maupun berbayar. Kemudian jangan lupa untuk terus menggali ilmu yang kalian senangi itu, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa cepat prosesnya kuliah di sini. Ya, mari kita sama-sama berharap dan berdoa. Mudah-mudahan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2023 ini dapat menyelesaikan studi di program studinya masing-masing dan bisa selesai dalam masa studi 4 tahun atau tepat waktu, tidak lebih dari 4 tahun. Amin, gitu ya. Baik, mungkin yang saya sampaikan cukup, adik-adik sekalian. Jika misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, atau nanti akan disampaikan atau dilengkapi oleh Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Putri Lestari, yang mendampingi kalian selama proses pesantren kilat ini berlangsung. Oke ya, saya akhiri pertemuan kita. Sebenarnya saya mau berlama-lama, tapi sepertinya sesi Ibu Putri masih sangat banyak. Dan kalian saya lihat juga ada yang sudah hilang-hilang dari kamera. Ada yang cuma memperlihatkan pintu, cuma memperlihatkan ke lampunya, cuma memperlihatkan kipas anginnya. Jadi tolonglah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di fakultas kita ya, di perguruan tinggi kita bersama ini. Oke, demikian barangkali. Selamat datang. Yang terakhir saya ucapkan kepada kalian semua dan selamat belajar, selamat menyelami dunia IT, dunia information technology yang terus berkembang dan banyak sekali dimanfaatkan di masa sekarang. Saya akhiri pertemuan kita, sampai bertemu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.